Kami dari kelompok 1. Saya sendiri Abelia Saputri dengan NIM 240105001. Saya di sini tidak sendirian bersama rekan-rekan saya, yaitu saya Ayatun Nufus dengan NIM 240105017, dan di pinggir kiri saya Farin Nabila dengan NIM 240105026, dan di pojok sana saya Munahana Arini Ayudya dengan NIM 240105041. dan saya Renanda Nabila Putri dengan NIM 240105058. Jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa biji yang memiliki potensi besar di dalam bidang farmasi, seperti biji nangka, biji pepaya, biji kapulada, biji kelor, dan biji mengkudu, yang mana mencakup klasifikasi, morfologinya, serta manfaat, kegunaannya di bidang farmasi. Apa sih itu botani farmasi? Jadi botani farmasi itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, di mana ilmu ini mempelajari tentang struktur, fungsi, dan klasifikasi, serta pemanfaatannya yang berkaitan dengan bidang farmasi dan pengobatannya. Apa sih morfologi dalam biji itu? Morfologi dalam biji adalah ilmu mempelajari tentang struktur fisik luar pada biji secara keseluruhan. Morfologi ini mencakup bentuk, ukuran, warna, permukaan, serta bagian pada biji. Bagian pada biji terdiri dari kulit biji, embrio, mikrofil, helium, dan katiloden. Biji adalah hasil pembuahan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan mengandung tanaman baru atau embrio serta cadangan makanan. Biji terbagi menjadi dua, yaitu ada biji tertutup dan biji terbuka. Biji tertutup adalah biji yang terbungkus di dalam buah yang biasa pada tumbuhan berbiji tertutup atau yang biasa kita sebut nama latinnya sebagai Angiospermae. Biji terbuka adalah biji yang tidak tertutup oleh buah. Biasanya terdapat pada tumbuhan berbiji atau Gymnospermae. Klasifikasi dari tanaman nangka atau nangka disebut juga dengan Artocarpus heterophyllus. Nangka itu dikategorikan dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Rosales, famili Morseae, genus Artocarpus, dan termasuk spesies Artocarpus heterophyllus. Tanaman nangka atau nama lainnya yaitu Artocarpus heterophyllus adalah jenis pohon buah tropis yang berasal dari Asia Selatan dan banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman ini dikenal karena buahnya yang besar dan beraroma khas, serta daging buahnya yang manis. Morfologi buah nangka yaitu memiliki akar tunggang yang kuat, batang tegak dan berkayu dengan tinggi mencapai 10-20 meter. Daunnya tunggal, berbentuk lonjong dan berwarna hijau tua. Bunganya berumah satu, yaitu bunga jantan dan bunga betina yang tumbuh di pohon yang sama. Buah nangka berukuran besar, berduri lunak, dan berisi daging buah berwarna kuning yang manis. Sedangkan morfologi dari biji nangka yaitu memiliki bentuk yang bulat lonjong atau agak bulat telur, berkeping dua, berukuran sekitar 2-4 cm panjangnya. Warna kulit luar biji atau disebut dengan testa biasanya coklat muda atau keputihan dengan permukaan agak licin. Biji ini memiliki lapisan luar yang tipis dan keras, sedangkan bagian dalamnya padat dan berwarna putih krem. Manfaat dari biji nangka untuk kesehatan yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya anemia, karena dalam biji nangka mengandung zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menghindari terjangkitnya anemia. Yang kedua untuk kesehatan jantung dan mencegah kanker. Rendahnya kandungan lemak dari susu biji nangka sangat aman untuk kesehatan jantung dan dapat menghambat resiko kanker. Yang ketiga, meningkatkan imunitas. Manfaat biji nangka membantu menghindari infeksi dan bertindak sebagai perisai pelindung dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, menurunkan kadar kolesterol.
Yang kelima, memelihara kesehatan mata. Dan yang keenam, mencegah infeksi bakteri seperti bakteri E. coli. Klasifikasi biji kapulaga termasuk ke dalam kerajaan Plantae, divisinya Spermatophyta, kelas Liliopsida, bangsa Zingiberales, sukunya Zingiberaceae, marga Amomum, jenisnya Amomum compactum solan ex Maton. Kapulaga merupakan tanaman tahunan berupa perdu dengan tinggi 1,5 meter. Berbatang semu, buahnya berbentuk bulat, membentuk anakan berwarna hijau. Buah bulat, memanjang, berlekuk, bersegitiga atau pipih, kadang-kadang berbulu, berwarna putih kekuningan atau kuning kelabu. Buah kapulaga beruang 3, setiap ruang dipisahkan oleh selaput tipis tebal kertas. Tiap ruang berisi 5-7 biji kecil berwarna coklat atau hitam, beraroma harum yang khas. Dalam ruang, biji-biji ini tersusun memanjang 2 baris, melekat satu sama lain. Buah tersusun rapat pada tandan, terdapat 5-8 buah pada setiap tandannya. Manfaat dari biji kapulaga yaitu bisa menghasilkan minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai penyedap kue, gula-gula, parfum, dan obat-obatan. Ada juga yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan oil of cardamom yang dijual sebagai penyedap minuman botol dan makanan kaleng. Klasifikasi pada tumbuhan biji mengkudu, dia termasuk kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliospida, ordo Rubiaceae, famili Rubiaceae, genus Morinda, spesies Morinda citrofolia. Adapun morfologi pada biji mengkudu disebut juga dengan Morinda citrofolia, berbentuk oval, pipih, berukuran kecil, dan berwarna coklat kehitaman. Secara umum, buah mengkudu mengandung banyak biji dengan jumlah mencapai 120 biji per buah. Namun, terdapat varian mengkudu dengan sedikit biji yang dikenal sebagai biji mengkudu sukun. Perbedaan jumlah biji ini berpengaruh pada rasio daging buah, di mana buah dengan lebih sedikit biji memiliki lebih banyak daging buah. Adapun manfaat pada biji mengkudu dapat kita ketahui, yang pertama yaitu sumber antioksidan, aktivitas antibakteri, kandungan asam lemak esensial, potensi sebagai repelan nyamuk, dan sebagai pengganti kopi. Klasifikasi dalam tanaman pepaya yaitu berkingdom Plantae, berfilum Tarchiophyta, kelas Magnoliopsida, berordo Violales, berfamili Caricaceae, bergenus Carica, dan termasuk dalam spesies Carica pepaya. Tanaman pepaya atau Carica pepaya adalah tumbuhan herba berbatang lurus yang tumbuh tegak dan memiliki ciri khas pada bentuk daun, batang, bunga, dan buahnya. Buah pepaya termasuk buah buni atau baka yang berdaging tebal. Warna kulit buah saat muda adalah hijau dan akan berubah menjadi kuning, lalu jingga atau bahkan kemerahan saat matang. Di bagian tengah buah terdapat rongga yang berisi banyak biji berwarna hitam. Ukuran biji pepaya relatif kecil dengan panjang sekitar 5-7 mm dan lebar sekitar 3-5 mm. Ada beberapa manfaat biji buah pepaya bagi kesehatan, yaitu menjaga kesehatan pencernaan, membantu detoksifikasi hati dan ginjal, membantu sifat antibakteri dan antiparasit, membantu mengontrol tekanan darah, serta berpotensi sebagai anti kanker. Klasifikasi biji kelot termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, lalu kelas Magnoliopsida, ordo Brassicales, famili Moringaceae, genus Moringa, dan ada spesies Moringa oleifera. Hari ini kita dengan pohon kelor yang sering disebut-sebut penuh manfaat. Jadi mulai dari daun, batangnya, hingga bijinya, teman-teman. Tapi kali ini kita akan fokus ke biji daun kelor. Pohon kelor punya nama latin Moringa oleifera dan secara ilmiah dia masuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Brassicales, famili Moringaceae, genus Moringa, dan tentunya spesies oleifera.
Jadi bisa dibilang pohon ini udah cukup terkenal secara global, bukan cuma di Indonesia saja ya teman-teman. Lalu kalau dari segi morfologi, pohon kelor termasuk pohon kecil dengan tinggi rata-rata sekitar 5-10 meter, batangnya tegak, berwarna abu-abu muda dan teksturnya agak kasar. Daunnya majemuk, tersusun dari banyak anak daun kecil berbentuk oval dan berwarna hijau muda. Nah, ini yang biasanya dipakai buat sayur bening itu teman-teman. Lalu ada bunganya yang kecil, berwarna putih, kekuningan dan aromanya lembut. Buah kelor bentuknya memanjang seperti kacang panjang, tapi keras dan punya biji-biji di dalamnya. Nah, si biji kelor ini bentuknya bulat, agak berkerut di permukaannya dan berwarna coklat kehitaman.